Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang 3 pondasi utama dalam beragama yang kita merujuk kepada kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha yang ditulis dan disyarah oleh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang anwa'u al-ibadah. Ya, yang pakai PDF silakan dibuka di halaman 32. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas ya beberapa poin, yaitu tentang pentingnya tauhid. Ya, pentingnya tauhid dan korelasi antara tauhid dengan ibadah. Maka sekarang penulis akan membawakan kepada kita jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk diamalkan. Jadi apa saja ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai seorang hamba untuk diamalkan? Mitlu al-islami wal imani wal ihsan. Di antaranya adalah al-islam, al-iman, dan al-ihsan. Jadi inti dari al-islam itu adalah penyerahan diri. Maka menyerahkan diri itu adalah bagian dari ibadah. Jadi jangan antum pahami di sini bagaimana kok Islam itu adalah jenis ibadah. Islam itu kan agama, gitu ya, nama ajaran. Gitu, ya. Jadi yang masuk dengan Islam di sini bukan sebagai nama ajaran atau nama agama, tapi Islam di sini maksudnya adalah pasrah, yang menyerahkan diri. Wal iman, ya, begitu juga iman. Iman itu artinya keyakinan, pembenaran dalam hati. Ya. Maka ini juga bagian dari ibadah. Wal ihsan, begitu juga ihsan, pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril itu, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wa minhu ad-du'a, ya, di antaranya ya ibadah itu tersebut min, di situ dikatakan min itu antara maknanya adalah ba'du, sebagian. Jadi sebagian ibadah itu ada ad-du'a, al-khauf, ar-raja. Nanti akan kita lihat kenapa ad-du'a ditaruh di pertama. Ya, wal khauf, rasa takut, war raja, rasa harap, wat tawakkul, tawakal, ya, menyerahkan urusan kepada Allah, war raghbah, war rahbah, ya, rasa cinta dan rasa cemas, al khusyu, ya, kekhusyuan hati, wal khasyah, rasa takut, wal inabah, ya, kembali kepada Allah, al isti'anah, meminta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan, istighosah, minta perlindungan ketika darurat, wadzabah, yang menyembelih, wan nadar, bernadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah lainnya ya selain yang tidak kita sebutkan di sini. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya itu hanya berhak kita serahkan dan palingkan kepada Allah saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan engkau menyeru seorang pun ya selain Allah di dalam masjid-masjid tersebut. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir, maka barang siapa yang memalingkan sebagian dari ibadah tadi kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia tergolong orang yang musyrik dan kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyeru bersama Allah ada sesembahan lain, la burhana lahu bihi, dan padahal tidak ada bukti atas hal tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya ada di sisi Allah nanti. Innahu la yuflihul kafirun, ya, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Lamma qarrara al-musannifu rahimahullah wujuba ibadatillahi alaina wa istihqaqahu laha bima lahu minal uluhiyyah, syara'a yubayyinu haqiqatal ibadati bil irsyadi ila anwa'iha. Baik.
tatkala qarrara, ya, menetapkan. Siapa yang menetapkan di sini? Al-musannif. Man huwal musannif huna? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Tatkala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab telah menetapkan di perkataan beliau sebelumnya, menetapkan wajibnya menyembah Allah, wastihqaqahu, dan bahwasanya Allah berhak untuk disembah, ya, bima lahu minal uluhiyah, karena Allah punya sifat-sifat uluhiyah. Ya, setelah beliau menetapkan, mengajarkan kepada kita wajibnya beribadah, ya, syara'a yubayyinu haqiqatal ibadah, maka sekarang beliau memulai, syara' artinya mulai apa? Yubayyin, menjelaskan haqiqatal ibadah, menjelaskan hakikat ibadah yang sebenarnya, bil irsyadi ila anwa'iha, dengan menunjukkan kita kepada jenis-jenis ibadah tersebut. Nah, jadi salah satu cara untuk menjelaskan sesuatu adalah dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Nah, kalau ditanyakan kepada antum, apa itu kata? Jawaban antum, ya, ismun wa fi'lun wa harfun. Kata dalam bahasa Arab itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Baik. Nah, jadi di sini penulis, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, menjelaskan kepada kita hakikat ibadah dengan menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis ibadah. Li'annal afradal mundarijata tahta aslin kulliyin tubayyinuhu wa tadullu alaihi, fadzakara anwa'an minal ibadatil ma'muri biha ijmalan wa tafsilan. Li'annal afradal mundarijah, al-afrad, ya, itu susah kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya. Al-afrad itu artinya sampel satu persatunya itu, ya. Antum misalkan dikatakan para santri itu jins namanya. Dan antum yang ada di dalam situ, ada Zulfadli, ada Ajay, ada Dandi, dan seterusnya, mereka itu semua namanya afrod. Ya, antum satu fardun, semua antum dinamakan santri, gitu. Itu namanya afrod. Karena al-afrod, anggota-anggota, bisa kita artikan di sini, ya, bagian-bagian, al-mundarijah, yang ada, ya, yang tercakup di bawah suatu pondasi kulliyin, yang mujmal, yang luas cakupannya, tubayyinuhu wa tadullu alai, itu akan menjelaskan hakikat ibadah, ya, dan menunjukkan kita kepadanya. Maksudnya apa? Dengan kita mengetahui anggota-anggota atau jenis-jenis ibadah, kita akan mengetahui hakikat ibadah itu sendiri. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau ditanya oleh orang kepada antum, apa itu ibadah? Antum sebutkan jenis-jenisnya. Ya, karena jenis-jenis ibadah itu akan menjelaskan dan menunjukkan kita kepada hakikat ibadah. Fadzakara anwa'an minal ibadah, maka kemudian Syekh menyebutkan jenis-jenis dari ibadah al-ma'muri biha, yang diperintahkan kepada kita, ijmalan wa tafsilan. Jenis-jenis ibadah itu tidak beliau sebutkan secara acak begitu saja, dipilih secara random, tidak. Tapi beliau kelompokkan di sini ijmalan wa tafsilan, secara umum dan secara terperinci. Ijmal itu artinya umum, tafsilan artinya terperinci. Fa ijmaluha fil imani wal islami wal ihsan. Ibadah itu kalau, ya, dalam bentuk ijmalnya, bentuk umumnya, itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Semua jenis ibadah lain itu masuk ke dalam sini, dalam iman, Islam, dan ihsan ini. Jadi kalau ada yang tanya kepada antum, akhi, sebutkan jenis-jenis ibadah hanya dalam 3 kata, nah itu sebutkan ini, iman, Islam, ihsan, selesai. Ya. Kalau sebutkan semua, ya susah. Doa, sholat, puasa, zakat, itu kan semua ibadah. Ya, tapi kalau menyebutkan secara umum, iman, Islam, ihsan, itulah ibadah. Baik. Nah, wa tafsiluha, maka perincian dari iman, Islam, dan ihsan itu ad-du'a, al-khauf, ar-raja, at-tawakkul, ar-raghbah, war-rahbah, ila akhiri ma dzakar. Ya, ini semua adalah jenis-jenis dari ibadah, ya. Yang mana ini adalah ibadah hati semua. Ibadah hati itu berarti masuknya al-iman, ya. Kecuali ad-du'a itu bisa ke al-iman atau al-islam. Ya, al-khauf itu al-iman, ar-raja juga al-iman, bagian dari al-iman, at-tawakkul, dan seterusnya. Karena perbuatan hati itulah iman. Ya, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kalau iman dan Islam itu berdekatan atau disebutkan dalam satu kalimat, maka iman itu maknanya adalah al-a'mal, ya, al-qalbiyah,
atau al-amal al-batiniyah, dan al-Islam itu maksudnya al-amal al-zahiriyah, perbuatan yang tampak ataupun tidak tampak. Yang tampak itu Islam, yang tidak tampak itu iman atau dalam hati, keyakinan dalam hati. Taib. Wa bayyana anna tilkal anwa'a kullaha lillahi azza wa jalla. Setelah beliau sebutkan pembagian jenis-jenis ibadah tadi, macam-macam ibadah, ya, maka kemudian beliau sebutkan bahwasanya ibadah-ibadah tadi itu semuanya harus diserahkan kepada Allah saja. Nah, beliau membawakan dalil dari surat Al-Jin, wa annal masajida lillah ila akhirih. Wa dilalatul ayati ala dzalika min wajhain. Sekarang pertanyaannya, kenapa Syekh menggunakan dalil ini, wa annal masajida lillah ini? Kenapa nggak gunakan dalil yang lain? Alasannya ada dua. Apa makna dilalah di sini ya? Nah, jadi dilalah itu lebih dekat ke makna artinya. Dilalah itu artinya makna. Gitu. Makna ayat ini kenapa dijadikan sebagai dalil? Gitu maksudnya. Gitu ya. Ayat Al-Quran kan ada banyak. Kenapa saya milih dalil ini? Ya, alasannya ada dua. Yang pertama, ya, fi qaulihi wa annal masajida lillah. Famadarul manquli fiha ala ikhtilafihi yarji'u ilal khudu'i wal ibadati wal ijlal annaha kullaha lillahi wahda. Baik. Beliau pilih ayat ini, ya, alasannya yang pertama di kalimat wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Madarul manquli fiha. Madar itu artinya apa namanya? Misalkan antum tawaf di Ka'bah, madar antum itu Ka'bah. Ya, apa maksudnya? Pusat antum berputar itu. Pembahasan kita hari ini misalkan berputar di masalah tauhid. Muter-muter aja di tauhid, nggak keluar ke fikih, nggak keluar ke hadis. Berarti madar kita pada malam hari ini adalah tauhid. Paham maksudnya? Baik. Maka madarul manqul fiha, madar, ya, topik lah bisa kita katakan begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Al-manqul fiha, yang termaktub, ya, yang dinukilkan di dalam ayat ini, di sini maksudnya di dalam ayat ini, ala ikhtilafihi yarji'u ilal khudu'i, ya, meskipun berbeda pendapat para ulama dalam masalah madarnya apa ayat ini, ya, yarji'u ilal khudu'i wal ibadati wal ijlal, ya, potongan ayat ini meskipun para ulama berbeda pendapat menentukan madarnya, ya, akan tapi semua pendapat itu kembali kepada tiga hal ini, al-khudu' wal ibadah wal ijlal, ya, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Ya, di situ ada khudu. Ya, khudu itu artinya apa? Tunduk. Ibadah, ya, ibadah, ya, menyembah. Dan ijlal, pemuliaan. Jadi kalau kita menjadikan masjid-masjid itu hanya milik Allah saja, itu menggambarkan ketundukan kita, menggambarkan ibadah kita, menggambarkan pemuliaan kita kepada Allah. Apa maksudnya? Annaha kullaha lillahi wahda, karena Allah saja yang berhak. Taib. Berarti ya, bisa untuk pahami dari ayat ini, orang-orang, ya, yang tidak menjadikan masjid itu hanya milik Allah, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah di dalam masjid-masjid tersebut, berarti bisa kita katakan mereka itu tidak tunduk, tidak punya sikap khudu, tidak punya ibadah dan tidak punya ijlal kepada Allah. Orang melakukan bid'ah di masjid atau kemusyrikan di masjid, maka dia dikatakan tidak memiliki al-ijlal, pemuliaan terhadap masjid. Ya. Orang yang datang ke masjid tapi tidak sholat, misalkan tidak menghormati kesucian masjid, maka ini orang yang tidak memiliki sifat al-khudu atau sifat al-ibadah. Baik, ini alasan yang pertama kenapa beliau ambil ini. Ini maknanya berarti umum sekali gitu. Kemudian wal akhar, yang kedua, fi qaulihi fala tad'u ma'allahi ahada. Potongan lanjutan dari ayat tadi, maka jangan seru bersama Allah seorang pun. Wa huwa nahyun an ibadati ghairillah. Ini adalah larangan untuk menyembah selain Allah. Fad-du'a'u yaqa'u isman lil ibadati kama taqaddama. Fa ma'nal ayah u'budullaha wa la ta'budu ma'ahu ahada. Maka kata doa, ya, di kata tada'u kan artinya berdoa atau menyeru artinya kan. Yaqa'u isman lil ibadah. Kata doa itu, ya, terkadang mewakili ibadah secara keseluruhan. Doa itu ibadah bukan? Ya, doa adalah ibadah. Tapi apakah
Ibadah itu semuanya hanya doa saja? Tidak juga. Ibadah kan ada banyak selain doa. Al-khauf, ar-roja, as-salat, az-zakat itu ibadah juga, bukan hanya doa. Akan tapi di dalam ayat Al-Quran terkadang doa itu mewakili ibadah keseluruhan. Kenapa? Karena doa itu merupakan inti dari ibadah. Dia ada pada setiap perbuatan, setiap ibadah. Ya, doa itu ada dalam sholat, doa itu ada dalam puasa, ada dalam zakat, ada dalam ibadah-ibadah semuanya. Nah, ini sama seperti ketika antum mengatakan perbuatan itu adalah niatnya. Ya, perbuatan itu adalah niatnya. Maksudnya perbuatan ya perbuatan, niat ya niat, gitu kan? Apakah semua perbuatan itu adalah niat? Kan enggak. Ya, selain niat kan ada perbuatan yang lain, perkataan, ya, perbuatan tangan, perbuatan anggota badan, itu kan juga amalan namanya. Ya, akan tetapi kita katakan ya, perbuatan itu adalah niat. Maksudnya patokan dari perbuatan itu adalah kepada niat. Ya, jadi kita katakan niat itu sama dengan amalan, begitu. Karena dialah bagian paling penting dari amalan. Baik. Maka mana dari ayat ini? Ya, fala tad'u ma'allahi ahadan, artinya sembahlah Allah dan jangan sembah selain Allah. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Kemudian yang di sini ya di sini dikatakan ahada, di sini kan nakiroh ya. Antum sudah belajar nahwu, ini namanya nakiroh, tidak ada alif lamnya. Ya, kemudian jumlah sebelumnya itu berbentuk jumlah ya nafi ya. Fala tad'u nafi kan kalimat negatif. Maka kaidahnya an-nakiratu ba'da nafi tufidu al-umum. Ya, itu kaidah dalam usul fikih yang bahwasanya kata yang nakiroh datang setelah kata negatif, ya, itu memiliki makna umum. Ya, jangan sembah sesuatu apapun. Nah, kata apapun itu dapat dari mana antum? Ya, apapun itu artinya umum, semuanya. Ya, la tad'u ma'allahi ahada. Ahada di sini berarti mencakup siapapun, rasul, malaikat, berhala, semua yang kita seru bersama selain Allah, bersama Allah, ya, masuk ke dalam penyebutan ahada di sini karena dia menggunakan lafaz nakira. Baik, seandainya di situ gunakan lafaz ma'rifah, ya tentu tidak akan mencakup semua. Ya, fala tad'u ma'allahil ahada. Ya, beda lagi maknanya nanti. Bisa jadi jatuhnya ke sifat atau bisa jadi kejatuhnya ke yang lainnya nanti. Baik. Wal jam'u bainal isbati wan nafi ablagul hasri lima yudhkar ma'ah. Fahuwa min ablagi ma yufidu annal ibadata kullaha lillahi wahda. Dan kemudian kaidah lain dari selain yang kita sebutkan tadi yang mirip dengan kaidah tersebut adalah mengumpulkan antara al-isbat wan nafi, ya, ablagul hasri lima yuzkaru ma'ahu. Ini adalah cara paling tinggi untuk membatasi sesuatu yang akan kita sebutkan setelahnya. Nah, ulangi. Mengumpulkan antara al-isbat dan an-nafyu, positif dan negatif, itu adalah cara untuk membatasi sesuatu yang paling tinggi. Ya, cara membatasi sesuatu yang paling tinggi. Lima yuzkar ma'ahu, untuk hal-hal yang akan disebutkan setelahnya. Fahuwa min ablagi ma yufidu annal ibadata kullaha lillahi wahda. Ya, ini menunjukkan maknanya, memiliki makna bahwasanya ibadah itu seluruhnya hanya milik Allah saja. Li'annaha athbataha lahu fi qawlihi wa annal masajida lillah thumma nafaha an ghairihi faqala fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ayat ini kalau antum lihat potongan ayat ini dari awal wa annal masajida lillah sampai akhir ayat, kalau kita bagi ayat ini jadi dua bagian, bagian pertamanya itu bernilai positif, bagian keduanya itu bernilai negatif, an-nafyu dan al-isbat. Dan konteks yang seperti ini mengumpulkan antara positif dan negatif dalam satu kalimat itu berfungsi untuk membatasi bahwasanya ibadah itu hanya boleh untuk Allah saja. Pembatasan di situ, ya. Misalkan kita mengatakan, ya, antum boleh makan makanan ini, ya, dan jangan makan makanan yang itu. Ya, kan kalimat positif, kemudian kalimat negatif. Ini adalah cara paling tinggi, ya, cara paling baligh untuk membatasi sesuatu. Berarti yang boleh antum makan itu, ya, segala hal selain yang
yang dilarang tadi. Makan roti, makan ikan, makan nasi, kecuali daging babi misalkan, begitu. Ya, ada banyak makanan, ya, katakan makan semuanya kecuali yang ini, ya, kecuali yang ini jangan kamu makan. Berarti di situ terkumpul antara kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, maka dari situ bisa kita simpulkan berarti Allah menetapkan, ya, sesuatu di awal, kemudian meniadakan sesuatu di akhir. Ya, menetapkan sesuatu di awal, kemudian ditiadakan. Menetapkan apa? Menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Kemudian meniadakan apa? Meniadakan, ya, doa kepada selain Allah. Apa yang Allah tetapkan? Tauhid. Apa yang Allah nafikan? Syirik. Paham maksudnya, ya? Antum baca-baca lagi nanti ini, diulang-ulang lagi penjelasannya ini sampai benar-benar yastakir fi dzihn. Ya, ini mana yang bagus sekali untuk penafsiran ayat ini. Ya, susah tuh temukan penafsiran seperti ini dalam kitab-kitab tafsir. Ya, ini hasil tadabbur yang daqiq sekali. Baik. Tsumma dzakara al-musannifu anna man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Kemudian setelah kita dikasih tahu bahwasanya, ya, ibadah itu hukumnya wajib, ya, kemudian bahwasanya, ya, tidak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka sekarang kan disebutkan kenapa kok nggak boleh. Kenapa nggak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah? Nah, ada kata penulis di situ, man sorofa li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu pun, sedikit pun dari ibadah tersebut, ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, ya, dipalingkan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir. Maka dia dihukumi musyrik dan kafir. Baik. Wastadalla bi ayati suratil mu'minun wa wajhu dilalati al-ayah ala ma dzakara murakkabun min amrayn. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Ibnul Wahhab berdalil dengan ayat dari surat Al-Mu'minun, ya, yaitu wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Wa wajhu dilalahnya, sisi pendalilan dari Syekh ini kenapa memilih ayat ini, ya, murakkabun min amrayn. Sisi pendalilannya terdiri dari dua hal. Ya, kenapa beliau memilih ayat ini? Ya, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, dzikru fi'lin mutawa'adin alaih fi qaulihi ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Wal fi'lul madhkuru fiha huwa ibadatu ghairillah wa usyira ilaihi bid-du'a fa taqdimul kalam wa man ya'bud ma'allahi ilahan akhar. Baik. Jadi di ayat surat Al-Mu'minun ini ada penyebutan fi'il yang mutawa'ad. Fi'il artinya perbuatan, mutawa'ad artinya yang diancam. Fi'il yang diancam. Ya. Apa fi'il yang diancam di situ? Coba kita baca pelan-pelan ayat ini. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru, ya, Tuhan selain Allah. Barang siapa yang menyeru Tuhan selain Allah. Berarti ini perbuatan yang dilarang kita, kan? Menyeru selain Allah itu. Inilah perbuatan yang kita diancam. Ya, sama seperti kita mengatakan kepada teman misalkan, barang siapa yang meminum khamr, maka akan dipukul. Berarti ini kan perbuatan yang diancam apa? Minum khamrnya. Ancamannya apa? Dipukul gitu. Gitu, ya. Maka potongan pertama ayat ini, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, sampai sini ini adalah perbuatan yang diancam. Ya. Apa perbuatan yang diancam ini? Yaitu kesyirikan tadi, menyeru selain Allah. Wa usyira ilaihi bid-du'a. Ya, di situ dikatakan wa man yad'u, menyeru berarti berdoa. Barang siapa berdoa kepada selain Allah. Ya, barang siapa berdoa kepada selain Allah. Nah, berarti kalau kita sholat kepada selain Allah boleh, sujud kepada selain Allah boleh. Kan yang nggak boleh doa saja. Bukan begitu cara memahaminya. Sudah kita katakan tadi bahwasanya doa itu adalah inti dari bagian yang paling penting dari ibadah. Maka doa itu sama dengan ibadah. Suatu yang paling penting, nyawa paling penting dari ibadah itu adalah doa itu sendiri. Maka memalingkan doa kepada selain Allah itu sama dengan memalingkan seluruh ibadah itu kepada selain Allah. Ya, ini yang dipahami oleh orang-orang, ya, orang-orang awam kebanyakan, ikhwah. Jadi mereka memahami nggak masalah kita sholat di kuburan, nggak masalah, ya, melakukan ini itu, karena di dalam Al-Quran yang dicela itu doa, bukan sholat, gitu. Jelas, ya? Nah, ini ada kejahilan yang nyata sekali.
Maka takdirul kalam di situ wa man ya'bud ma'allahi ilahan akhar. Wa man yad'u ma'allah artinya wa man ya'bud ma'allahi ilahan. Karena yad'u kan doa, ya'bud ibadah. Maknanya sama. Wa makna qaulihi la burhana lahu bi. La hujjata lahu bi. Ya. Nah, sekarang penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan la burhan. Barang siapa yang menyeru ya, ada Tuhan selain Allah, ya, dia menyeru Allah dan menyeru Tuhan-Tuhan lain selain Allah, la burhana lahu bihi, padahal nggak ada bukti Tuhan bahwasanya itu adalah Tuhan. Ya, maksudnya tidak ada bukti itu la hujjata lahu bih, nggak ada hujjahnya. Ya, nggak ada argumen yang kuat begitu. Wala bayyinata indahu ala uluhiyatihi, dan tidak ada bayyinah, bukti yang nyata yang dia miliki menunjukkan atas sifat uluhiyahnya. Katakanlah misalkan ya syekh, misalkan seorang guru yang sangat diagungkan oleh pengikutnya sampai diangkat menjadi Tuhan misalkan, ya, mereka berdoa kepadanya, maka ya kalau kita tanya kepada mereka para penyembahnya, kita katakan ya, apa dalilmu bahwasanya Syekh Fulan bin Fulan itu ya berhak untuk ya kita berdoa kepadanya, berhak untuk kita doai, ya, kita minta sesuatu darinya. Apa dalilnya? Ya, ya, maka pasti mereka tidak akan punya dalil, karena Allah sendiri mengatakan la burhana lahu bi. Mereka tuh nggak punya dalil yang menunjukkan atas bahwasanya syekh tersebut punya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah itu hanya milik Allah saja. Wa hadza qaidun mulazimun kullaman da'a ghairallah fa innahu yad'u ilahan khaliyan an burhanin yadullu ala uluhiyati. Nah, jadi bukan hanya masalah menyeru Tuhan selain Allah, tapi ini ya, orang ini dia menyeru Tuhan selain Allah dan tidak ada dalilnya, dan memang tidak akan ada. Ya, berarti seolah-olah dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya kalau antum berbuat kesyirikan, antum nggak akan punya hujah, gitu deh. Ya, selama antum berada di atas kesesatan yaitu kesyirikan, antum nggak akan berada di tempat yang kokoh, gitu. Itulah kita lihat orang-orang yang berada di atas kesesatan, ya, itu berbeda-beda pendapat mereka, ya kan? Berbeda-beda pendapat mereka. Orang Yahudi saja, ya, sebagai contoh orang Yahudi, itu mereka terpecah dalam 70 lebih golongan agama Yahudi, ya. Nah, jadi kita menganggap mereka itu kokoh, solid orang Yahudi. Sebenarnya di dalam mereka itu terpecah. Golongan-golongan dalam Yahudi itu banyak sekali. Golongan ortodok, golongan ini, itu banyak macamnya di dalam agama Yahudi. Nah, karena apa? Karena tidak mungkin ada ya orang yang bersatu hatinya di atas kesesatan. Nggak mungkin itu. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan di kajian kemarin pas Durusul Lugha itu, bahwasanya ya, di surat Al-Lahab itu, surat Al-Masad itu dikatakan wa mra'atuhu hammalatul hatab, dan perempuannya Abu Lahab. Kenapa tidak dikatakan zaujah? Karena kalau zaujah itu pasti kedua-duanya memiliki kesamaan hati, ya, kesamaan hati di atas kebenaran. Ya, selama orang berada di atas kebenaran, suami dan istri, maka yang satu dinamakan zauj, yang satunya dinamakan zaujah. Tapi kalau dua-duanya berada di atas kekufuran atau kesyirikan, maka tidak dikatakan zaujah. Ya, karena apa? Karena kesyirikan itu tidak akan mengumpulkan dua hati seseorang. Pasti akan berpecah belah, akan berselisih di situ. Tidak akan tenang begitu hatinya, karena dia berada di atas sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, jadi Allah ingin katakan melalui ayat ini, wahai kalian para pelaku kesyirikan, nggak ada alasan kalian untuk melakukan kesyirikan itu, nggak ada dalil yang kuat untuk hal seperti itu. Ya, jadi fa innahu yad'u ilahan khaliyan an burhanin yadullu ala uluhiyati. Kalian itu telah menyeru Tuhan yang dia tidak ada bukti bahwasanya dia punya sifat uluhiyah. Khaliyan artinya kosong, ya, tidak punya, artinya dia tidak punya sifat uluhiyah. Nggak ada dalil bahwasanya mereka itu punya sifat uluhiyah. Lantas kenapa kalian sembah? Wal akhar tawa'uduhu bil hisabi ma'a bayanil ma'al fi qawlihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Kemudian potongan selanjutnya dari ayat tadi, setelah dijelaskan bahwasanya
sesembahan selain Allah itu tidak ada bukti atas penyembahan kepada mereka, maka sekarang Allah katakan di sini, fa innama hisabuhu inda rabbi, hisab mereka itu di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang kafir. Apa maksudnya ini? Tawa'uduhu, tawa'ud itu artinya ancaman, ya, wanti-wanti, ya, ya. Ancaman dari Allah bil hisab, ya, bahwasanya mereka itu nanti akan dihisab. Ini dalil bahwasanya kesyirikan itu akan dihisab, ya. Ma'a bayanil ma'al, bukan hanya dihisab. Hisab itu diperhitungkan, ya, dihitung, ditakar. Bukan hanya dihisab, tapi juga dijelaskan al-ma'al. Al-ma'al itu artinya al-marja', ya, tempat kembalinya kemana. Ya, tempat kembalinya siapa maksudnya di sini? Para pelaku kesyirikan tadi, ya. Para pelaku kesyirikan itu kembalinya kemana, gitu, ya. Kembalinya ke la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Mereka kembali kepada sesuatu yang tidak ada keberuntungan di dalamnya, an-nar maksudnya. Fatawa'uduhu bil hisabi tahdidun lahu, maka, ya, tawa'ud, ancaman Allah untuk menghisap mereka itu adalah tahdid, ya. Tahdid itu ancaman juga artinya, ya. Wa maqtarafahu huwa kufrun, dan apa yang mereka kerjakan, wa ma fa'alahu huwa kufrun, itu adalah kekufuran. Karena Allah katakan la yuflihul kafirun, ya, li'annahu isyira ila masirihi ba'da hisabihi biqaulihi ta'ala innahu la yuflihul kafirun, ya. Jadi Allah sebutkan di situ, ya, Allah tunjukkan bahwasanya ujung atau akhir perjalanan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah kufur. Maksudnya, ya, jadi jangan berpikir bahwasanya kesyirikan itu jauh dari kekufuran. Tidak, sangat dekat sekali. Kesyirikan, syirik kecil tentunya, ya. Syirik kecil itu kalau orang terbiasa melakukannya, dia akan bermudah-mudahan melakukan syirik besar. Kalau sudah syirik besar, ya kan, dia akan kufur jadinya. Kharijun minal millah, kharijun minal millah, keluar dari agama dia. Gitu, ya. Nah, maka untuk perhatikan di sini kenapa tidak dikatakan innahu la yuflihul musyrikun, tapi dikatakan kafirun. Padahal kan di potongan ayat sebelumnya itu membahas tentang orang syirik, kan, pelaku kesyirikan, orang yang menyeru selain Allah. Tapi di sini dikatakan la yuflihul kafirun. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan itu akan sampai ke derajat kekufuran. Jadi dikhawatirkan akan seperti itu. Ini ancaman dari Allah. Yang namanya ancaman itu belum pasti terwujud kecuali kalau dia melakukannya, gitu. Ya. Jangan makan ini, kalau tidak saya pukul. Ya. Pukulan itu, ya, belum tentu terwujud, ya. Belum tentu terwujud, bisa jadi tidak terwujud kalau antum tidak melakukannya. Maka di sini, ya, ancaman di sini, ancaman bahwasanya ada dua yang diancam di situ, ada hisab, ada penghitungan amalan. Semua kita akan dihisab, akan dihitung amalannya. Tapi ada yang hisabnya sulit, ada yang hisabnya mudah. Ya. Orang yang miskin akan lebih mudah hisabnya daripada orang yang kaya, karena hartanya sedikit untuk dihisab. Ya. Seorang pemimpin hisabnya akan lebih lama dibandingkan seorang rakyat yang dipimpin. Ya, begitu seterusnya. Jadi beda-beda tingkatnya. Dan yang paling sulit hisabnya itu adalah para pelaku kesyirikan ini. Mereka yang paling sulit hisabnya, karena mereka melakukan pelanggaran yang besar sekali. Baik. Kemudian fal fi'lul madhkuru minasyirki aujaba li sahibihil kufra. Maka fi'il, perbuatan yang disebutkan yaitu kesyirikan tadi, aujaba li sahibihil kufra, itu akan mengharuskan pelakunya untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Faja'lu syai'in minal ibadati li ghairillahi syirkun. Maka menjadikan suatu ibadah, ya, suatu bagian dari ibadah untuk selain Allah, itulah yang disebut dengan syirk, wa huwa kainun kufran li'annal kufra yakunu bisyirk wa bighairihi. Dan, ya, kesyirikan itu merupakan kainun kufran, bagian dari kekufuran. Ya, li'annal kufra yakunu bisyirk, karena kekufuran itu bisa saja dengan syirik, bisa juga dengan yang lainnya. Ya, orang menjadi kafir itu bukan hanya karena kesyirikannya, bisa jadi karena hal-hal yang lain juga. Paham maksudnya, ya? Baik. Baik, ini dia insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya insyaallah baru kita akan masuk menjelaskan satu persatu dari jenis ibadah yang tafsiliyah tadi. Ya, kita mulai dari ad-du'a, al-khauf dan seterusnya.
Kita akan jelaskan satu persatu. Ya, inilah makna dari al-usul ats-tsalatsah wa adillatuha. Ya, coba antum rujuk kembali ke matan tadi. Dikatakan tadi apa? Wa minal ibadati allati amarallahu biha, ya, al-Islam wal iman wal ihsan. Ini 3. Judul kitab ini apa? Salah satu usul wa adillatuha, dan dalil-dalilnya. Ya, maksudnya cabang-cabang dari 3 ibadah tadi, yaitu ad-doa sebagai masing-masing akan dibawakan dalilnya nanti. Nah, maka sesuai kitab ini diberi sesuai dengan judulnya. Taib, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.